bagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa taala, sifatannya seperti apa. Insyaallah di sini sedikit kita akan menjelaskan. Kemarin sifatus salisata asyara al-wajibatul lahu ta'ala al-kalam wa sifatun azaliyatun mawjudatun qaimatun bidati ta'ala. Jadi sifat kalam itu sifat ajaliyah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sifat ajaliyah berarti qadim, kalamnya Allah, bukan kalam hadisah. Artinya kalau kalam hadisah itu bicara diawali tidak bicara. Berarti kalau azaliyah beda dengan sifat kalam hadis gitu. Kita biasanya kalau ngomong itu kalam hadis itu biasanya kayak kita di ucapan atau omongan manusia, model kita disebutnya kalam hadisah. Sifatan salah satu sifat kalam hadisah itu ngomong awalnya nggak ngomong, didahului tidak ngomong. Ya. Diam kemudian kita ngomong, itu sifat hadisah. Kalam hadisah ya seperti itu. Kalam Allah nggak seperti itu. Tentunya beda. Dan kemarin mungkin 2 minggu yang lalu, kalau udah nggak ngaji 2 minggu ini, jelas bahwasanya sama dan sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala disebutnya ta'aluknya terhadap perkara yang berkaitan dengan mustahilat, jaizat dan yang wajibat, itu disebutnya ta'aluk inkisab. Ya. Ta'aluk inkisab. Kalau kalam disebutnya ta'aluk dilalah. Sama berkaitan dengan jaizat, wajibat dan mustahilat. Kemudian wa kalamu ta'ala ka'al-qaim bidati ta'ala. Perlu kita tahu bahwasannya yang kita bicarakan di sini sifat wajib bagi Allah nomor 13 itu kalam. Sifat dan kalam Allah itu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang menetap, laisa biharfin. Tidak ada huruf. Wala sautin, dan tidak ada suara. Kenapa enggak ada huruf, enggak ada suara? Sebab huruf itu makhluk. Suara itu, saut juga makhluk. Maka Allah enggak butuh makhluk. Wallahu alam. Tapi yang jelas, kalau melihat daripada tarif sifat kalam Allah itu maujudah. Kalau Allah buka hijab, maka kita akan tahu kalam Allah seperti apa. Dan itu jelas pasti berbeda dengan kalam-kalam yang kita tahu sifatan yang namanya ngomong itu seperti apa. Jadi wa kalamu ta'ala, sifat kalam Allah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala nomor 13, laisa bi'atfin wala sautin. Tidak bersuara, tidak ada huruf. Sebab suara dan huruf itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Munazzahun anit taqaddum wa ta'khur, dan maha bersih kalam Allah itu dari yang namanya awalan dan akhiran. Nggak ada bagi kalam Allah itu awalan dan akhiran. Karena awalan akhiran itu juga sifatan daripada makhluk. Kalam makhluk seperti itu. Bahkan wanil irob, dari irob, tarkiban, susunan, kata kerja, objek, subjek, predikat, kata tempat. Allah nggak butuh itu semua. Maf'ul, fa'il, mubtada, khobar, nggak ada istilah begitu. Hal, tamyiz, dan lain sebagainya. Jorok zaman, jorok makan, wal bina, nggak ada istilah bina. Nggak ada. Lawan dari irob. Wa laysa mustamila ala suar. Bahkan kalam Allah itu nggak tercangkup dari yang namanya surat 1, surat 2, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Wal ayat, bahkan ayat. Jadi kalam itu bersih dari semua itu. Li'anna dzalika min sifatil kalam hadis, sebab yang namanya suara,
yang namanya huruf, yang namanya awalan, yang namanya akhiran, yang namanya i'rab, yang namanya bina, yang namanya tanda tanya, tanda seru, titik-titik, koma di atas, titik dua. Pokoknya mah pertanyaan jawaban itu li'anna dzalika min sifatil kalamil hadis, sebab itu adalah berlaku hanya pada kalam-kalam hadis, kalam-kalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kalam sifat Allah nomor 13, kalam yang qadim, kalam ajaliyah, itu tidaklah seperti itu sifatnya. Tidak ada yang namanya awalan akhiran, i'rab, bina, ya, terus suara, huruf. Sebab itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Titik Allah itu yang menciptakan. Koma Allah yang menciptakan. Huruf, suara Allah yang menciptakan. Emang ada yang menciptakan suara? Ujuk-ujuk tiba-tiba kita punya suara kayak begini. Enggak, semua ada penciptanya. Semuanya ada yang bikin. Sebab yang namanya perkara baru itu pasti ada yang bikin. Sebab saya pengen tanya, siapa yang bikin suara? Kalau bukan Allah, siapa? Manusia. Manusianya siapa? Air jatuh, gemercik suara air, gerojokan suara air terbunyi. Siapa yang menciptakan? Air itu benda mati. Yang namanya benda mati itu nggak bisa menciptakan apa-apa, nggak bisa bergerak, tapi dia bisa bersuara. Siapa yang menciptakan suara? Ya kan? Berarti yakin di situ ada sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalam Allah yang qadim itu tidaklah berupa yang namanya surat-surat, ayat-ayat, nggak ada. Wa kalamu ta'ala qadim, sebab kalam Allah qadim. Sedangkan tadi semua itu yang kita sebutkan itu kalam hadis. Nggak mungkin sinkron antara hadis dengan qadim, nggak bakal nyambung, nggak bakal bisa. Walaysa murad bil kalam aladi. Nah, yang barusan kita bicarakan, kalam Allah yang qadim itu tidak mencangkup kepada yang namanya suara, huruf, awalan, akhiran, mubtada, khobar, fa'il, fi'il, maf'ul, maf'ul bih, maf'ul ajli, dzarab, makan, dzarab zaman, hal, tamyiz, dan lain sebagainya. Itu adalah al-murad bil kalam aladi wa sifatul lahu qaim bidati ta'ala. Yang barusan kita bicarakan, sifatnya kalam Allah tidak tercangkup kepada surat, juz, atau waqaf, wasol, apalagi yang kita tahu, ikhfa, izhar, ya kan, apalagi mad, matobi, mad 13 lagi, apalagi tafhim, tarkik, ya bener nggak? Bukan itu. Kalam qadimnya Allah nggak seperti itu. Maka yang barusan kita sebutkan wala samud bil kalami wa sifatul ta'ala qambita ta'ala al-fas syarifah. Yang maksud tadi kita sebutkan itu bukan kalam syarifah, al-fas syarifah mana? Itu Al-Qur'an. Bukan itu. Sebab Quran mah jelas, ada surat, ada awalan, ada akhiran, ada juz, ya kan? Ada huruf, alif batasa, ya kan? Bukan itu maksudnya. Min sifatil kalamil hadis wa kalamu ta'ala qadim. Dan kalam Allah yang qadim yang barusan kita sebutkan, kenapa tidak berkaitan dengan yang tadi, bersih dari itu semua? Subhanahu wa ta'ala andalik, dari huruf suara itu, li'anau ta'ala qadim, sebab Allah qadim. Wal qadim la yaqumu bi ila biwasbil qadim. Sedangkan yang namanya sifat qadim pastilah punya sifat qadim pula. Tidak ada qadim punya sifat hadis, nggak ada. Walayasal mutbil kalamnya itu bukan kalam yang kita baca. Ayat itu al-fat syarifah, lapat ayat-ayat syarifah, ayat mulia.
alati unzilat ala sayyidina, yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, alati huwa Al-Qur'an, yang kita sebut Al-Qur'anul Karim. Liana hadis, sebab itu hadis. Wa sifat qaim billahi ta'ala qadim, sedangkan sifat yang ada pada Allah, sifat kalam itu qadimah sifatnya. Wahada, adapun sifat, adapun kalam syarifah ini mana? Yaitu Al-Qur'an. Mustamil, itu mencangkup ala taqaddum, awalan, wa ta'akhur, akhiran, waswar, surat, Fatihah, ada nama-namanya lagi, Al-Baqarah, ya. Kemudian ayat, 7 ayat, 200 ayat, 83 ayat, wah huruf, bahkan huruf, huruf ejaan itu. Alhamdulillah terdiri dari amja, alif lam, ha, mim dal, lillahi lam ha, itu kan huruf. Wal aswat, bahkan suara, itu kita baca alhamdulillah bersuara. Wal irob, ada irob, alhamdulillah mubtada, lillah khobar, Robbi sifat, Robbi mudhof, alamina mudhof ilaih itu. Wasifat qaim, adapun sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, munajahatun anja amjam jalik, bersih dari itu semua. Walasat adil alfat syarif dalatun sifatil qadim al qaim bidzati ta'ala. Dan tidaklah lafaz-lafaz syarifah ini dalatun ala sifatil qadim, menunjukkan kepada sifat qadim, sifat qadim Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kalamnya yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang laisat sifatul qadim maka bidzati ta'ala, yang tidak ada sifat qadim tersebut pada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tentunya kalamullah yang dimaksud sifat 13 ini munajahun andalik, itu bersih dari semua. Lalu bagaimana permasalahan yang disebut dengan kalam Al-Qur'anul Karim al-maqru yang sering kita baca? Ya, yauman, setiap harinya. Nanti di sini akan dijelaskan lianu hadis, sebab sifatan kalam Al-Qur'an yang kita baca itu sifat hadis. Wasifatul qaim, adapun sifat yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala qadimah, sifatnya qadimah. Beda hadis, sifat hadisah dengan sifat qadimah. Kalau Quranul Karim kita baca sifatnya hadisah, kalam Allah yang nomor 13 ini yaitu maksudnya adalah kalam yang qadimah, sifat yang qadimah. Gitu. Wahada mustamil, sedangkan Al-Qur'an yang kita baca ini mencangkup kepada tadi awalan, akhiran, surat, waqaf, wasol, dan lain sebagainya, suara, irob, bina. Wasifatul qaimah bidzati ta'ala munazatun, sedangkan sifat kalam Allah yang ada pada zat Allah, mau sifat yang manapun termasuk kalam, itu munazahatun anda mijalik, itu bersih dari semua. Dari semua tadi yang kita bicarakan, irob, bina, dan sebagainya. Wala sa'adil alfat syarifah dalatun sifatil qadim al-qaim bidzati ta'ala. Maka sifat kalam yang kita baca lafaz syarifah ini bukan kalam yang barusan kita bikin ta'rif itu, yang bersih dari semua suara. Sedangkan itu ada huruf. Bersih dari suara itu ada suara. Bersih dari awalan itu ada awalan. Al-Qur'anul Karim ada awalan gitu. Maka oleh karena itu tufham min tilka alfat syarifah, maka kita akan bisa paham dari lafaz-lafaz Al-Qur'an, lafaz syarifah. Wa inna matika alfad laha makna wa sifatul qadim billahi ta'ala tadul ala makna. Dan perlu kita tahu Al-Qur'an yang kita baca punya makna, dan kalamullah yang qadim pun punya makna. Jadi kalam syarifah yang kita baca, lafaz syarifah ada maknanya. Kalam qadimnya Allah pun ada maknanya. Cuman karena kalam qadimah gaib, kita nggak tahu. Allah yang Maha tahu. Nah, dan lalu apa permasalahannya antara kalam qadim dengan alfaz syarifah? Wal makna tilkal alfat musawin, di mana sifat qadimah. Al-Qur'an yang kita baca ayat per ayat itu makna dan tujuannya musawin, sama. Di mana sifat qadim terhadap makna sifat qadim, kalam qadimnya Allah. Jadi kalam qadimnya Allah itu punya makna, dan kalam syarif yang kita baca itu punya makna, maknanya musawin, sama gitu.
Maka patan bidalik wahris alaihi fainau yaglatu fil kasim nas. Dan ini banyak kesalahan daripada manusia mentafsirkan makna kalam Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari segala sifat. Ini bisa jadi kekeliruan nantinya. Takutnya nanti punya sangkaan kalam yang kita baca ini kalam kodim. Al-Quran yang kita baca ini kalam kodim, padahal enggak. Gitu. Bukan. Ya. Maka baru sini akan dirinci. Ya. Sumaklam. Maka oleh karena itu perlu kita tahu. Ya. Anna kalamahu ta'ala, bahwasanya kalau kita berbicara masalah ucapan kalamullah, kita kan suka bicara gitu, kalamullah berarti bicaranya Allah, ya kan? Kalamullah ini yutlaku bil istirak, ini punya mana dua. Awas, kalau kita bicara kalamullah maka ini dua tujuan, bukan satu, dua tujuan. Ya, tujuan yang pertama apa? Payutlaku ala sifatul qadim. Bisa satu tujuan, yaitu yang dimaksud kita bicara kalamullah adalah kalam yang qadim. Yang tadi munazah, ansaut, waharpin, walbina, wal irob dan lain sebagainya. Kalam qadim artinya kalam yang bersih dari itu semua. Tidak berkaitan yang namanya huruf dan lain sebagainya. Kalau kita bicara makna kalamullah. Jadi kalau makna kalamullah itu berarti ada dua. Satu, insirab tujuannya adalah makna kalam qadimnya Allah yang bersih dari tadi semua yang kita sebutkan. Ya. Kemudian wa ada qadim, yang kalam qadimnya Allah ini itu munazah, bersih dari awalan, taqaddum wa ta'khur wal harfil huruf wa saut suara wa ghairi dzalik. Min sifatil kalamil, min sifatil kalam, daripada sifat-sifat kalam yang kita tahu. Dan yang kedua, wayut laku, makna yang kedua kalau bicara tentang bahasa kalamullah berarti makna yang kedua yaitu insirab, tujuannya itu yaitu al-lafdil munazal, yaitu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita wayusama ayatun Quran, yang sebut dengan Quran. Wa adal itlaq hakik, dan ini itlaq hakiki, bukan itlaq majazi. Itu. Jadi kesimpulannya wayusama dalikal alfaz ayatun Al-Quran. Bal itlaqul Quran, bahkan kalau kita bicara kalamullah diartikan lafaz-lafaz yang artinya Quran lah bahasanya, bahkan itu lebih masyhur. Ya, orang kalau bicara kalamullah pasti otaknya itu yaitu Quran. Pasti ke situ kan ngartinya. Nah, gitu kan. Itu lebih masyhur. Min itlaqi ala sifatul qadim, daripada orang berpikir tentang masalah kalam qadimnya Allah yang munazah an saut, bersih dari suara dan huruf. Gitu. Kalau kita bicara kalamullah, berarti biasanya hati kita, pandangan kita berarti ke yang berjilid itu, yaitu Al-Quran. Itu lebih masyhur. Wa ada itlaq, dan menyebutkan kalamullah yang maknanya dua ini, tujuannya bisa dua tujuannya ya. Kalau kita bicara kalamullah berarti itu ada dua tujuan. Tujuan yang mana? Kalam yang munazah diturunkan kepada Rasulullah, apa kalam qadim yang bersih dari suara dan huruf itu sebagainya. Nah, ini disebutnya itlaqul kalamu ala dalik labdul hakiki, yaitu hakiki. Ini artinya menyebutkan ini secara hakikat, tidak ada kata-kata samaran. Artinya mengartikan kalamullah diartikan lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah, iya memang benar. Lalu atau kita mengartikan kalam qadimnya Allah, yaitu menuju kepada kalam qadimnya Allah yang bersih daripada suara dan huruf itu juga benar. Jadi menyebutkan itu bukan dengan makna satu mana asli, dua mana palsu, enggak. Dua-duanya mana asli. Jadi memaknakan kalamullah diartikan dengan kalam yang diturunkan kepada Rasulullah, dan kalam Allah yang qadim itu secara makna hakikat, nyata dan benar. Tidak ada kalam yang ini asli yang mengartikan ini mana palsunya, enggak. Dua-duanya mananya asli. Jadi enggak salah dua-duanya. Menyebutkan kalamullah diartikan lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah, atau lafaz kalamullah yang bersih daripada suara dan lain sebagainya. Gitu. Kama inatul ke kalamullah sifatul qadim al-qaim bidzati ta'ala hakiki. Wa dzalika ala sabil istiraq. Jadi dikala kita bicara kalamullah kemudian kita mengartikan di situ adalah Al-Qur'an, maka itu bukanlah makna bohong, tapi makna asli. Artinya nggak salah memaknakannya.
Jadi yang namanya mana majazi itu disebutnya mana bohong, arti begini. Satu lafaz diartikan pada makna bukan sebenarnya. Itu namanya mana bohong. Majazi maksudnya, sindir sampir doang. Sindir sampir. Ya kayak bahasa-bahasa penjaga biasanya begitu. Ngomongnya bulan tapi maksudnya perempuan. Ra'aitu komaron. Saya ra'aitu asadan. Saya lihat macan. Yusolli fil masjid, salat di masjid. Bayangin kalau itu diartikan makna sebenarnya. Apa makna sebenarnya? Berarti makna aslinya, makna sebenarnya itu saya ngelihat macan sholat di musola. Masuk akal nggak? Enggak lah, macan sholat. Udang kalau ngelihat macan sholat di musola masuk akal nggak? Maka itu disebutnya pakai makna bohong, pakai lapat bohong. Tujuannya bukan macan, tapi seorang laki-laki yang gagah seperti macan. Perumpamaan. Artinya apa? Berarti makna asad di situ adalah rojulan, yaitu laki-laki. Tapi bukan. Sedangkan asad itu kan makna aslinya macan. Tapi diartikan dengan makna selainnya apa? Makna rojul. Berarti makna bohong kan berarti disebutnya. Nah, itu namanya kata majaz. Majazi disebutnya. Memaknakan lapat, mengartikan lapat pada bukan arti sebenarnya. Gitu. Banyak kata-kata begitu tuh, banyak. Kata-kata majaz itu banyak. Yang kalau kita sebut mungkin kata sindir sampir doang, satir gitu bahasanya. Iya. Itu kata-kata majaz. Bukan di Indonesia doang kata bahasa-bahasa begitu ada. Di Arab tuh banyak. Bahkan ada kitabnya khusus Dior Maknun itu. Di situ ada ke ilmu ma'ani, ilmu bayan yang menerangkan tentang kata-kata majaz itu. Penjelasan juga luas. Kitabnya tipis. Cuman penjabarannya luas. Disebutnya ilmu bayan yang menerangkan khusus tentang lapat-lapat yang model kayak begitu. Makanya kita kadang-kadang mengartikan lapat itu kalau secara lapat, secara aslinya banyak salahnya, banyak ngawurnya. Makanya harus menguasai itu kalau kita pengen ahli dari tafsir dan hadis dan sebagainya. Itu banyak bahasa-bahasa hadis, bahasa-bahasa Al-Quran itu yang pakai bahasa-bahasa majaz. Banyak. Wah, menghitung kali. Ya, banyak. Ya kayak Siratal Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat kan jalan, jembatan, jalan. Mustaqim lurus. Masa ya kita mau artiin jalan tol? Iya. Berikan saya petunjuk jalan tol. Kan tol doang yang jalanan lurus, ya kan? Kalau enggak sih Mas Hari dah. Cuma sampai bengkok doang, bengkok udah belok, ya kan? Berarti kan siratal mustaqim itu bukan arti sebenarnya. Ad-dinul Islam. Maknanya adalah agama Islam. Bukan maknanya jalan lurus. Siratal mustaqim jalan lurus. Agama yang lurus Ya. ya. Jembatan siratal mustaqim. Siratal mustaqim kenapa disebut jalan lurus? Karena jalannya memang lurus saja, memang nggak belok-belok. Jembatan siratal mustaqim itu jalan lurus. Jembatannya lurus saja, lempeng. Nggak belok maksudnya. Itu idul Islam artinya. Iya, idul Islam maksudnya agama Islam. Ya coba kalau kita artikan jalan lurus. Bayangin coba orang pasti ngayal jalan tol. Masa iya jalan tol? Lah majaz ini bukan mana majaz berarti, bukan. Jadi kalau kita bicara kalamullah, kemudian kita mengartikan Al-Quran, itu nggak salah. Itu benar. Ya sebagaimana kita bicara kalamullah itu tentang masalah kalamullah yang hakikat juga, yaitu yang kalam kodimnya Allah tanpa suara dan tanpa sebagainya. Hakikat juga. Jadi Al-Quran kalam hadis ya. Iya. Yang jelasnya sifat kalam Allah itu maujudah. Artinya kalau Allah buka hijab, ini kita bisa tahu sifatan kalam Allah seperti apa. Kayak kita jelas bagaimana manusia bicara, sifat bicaranya seperti apa. Kayak begitu. Kita bakal tahu. Intinya kayak gitu. Dan kalau kita perlu tahu juga, wa kalamu ta'ala sifatun wahidatun. Kalam Allah itu cuma satu, tunggal. Sifat Allah kalamnya itu tunggal. Sebagaimana udah dijelaskan daripada sifat wahdaniyatnya Allah, tunggal fi sifat.
tunggal pada sifatnya, termasuk sifat kalam Allah pun tunggal. Ya, tunggal. La ta'dada, enggak banyak, enggak kayak kita. Bahasa kita mah banyak, Sunda, Jawa, Betawi, Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Merembik bahasa. Di Indonesia aja ada berapa bahasa. Bahasa orang hutan juga ada. Lakin akan tetapi lo asamu itibari, cuman itibarnya aja yang banyak. Kalau Allah tunggal, itibarnya aja yang banyak. Istilahnya doang, istilah begini ya. Seperti kalau Allah tentang masalah pamin ayat ta'aluqu bi talabil pali sholat, seperti Allah memerintah talabi sholat, perintah sholat, maka disebutnya istilahnya amr, perintah. Kalam Allah perintah gitu. Cuma istilahnya aja yang berbeda-beda, yang banyak begitu. Kalau tentang larangan ya disebutnya kalam nahi, kalamullah nahi yang berbentuk larangan atau berbentuk perintah atau berbentuk khobar, berita gitu, cerita gitu. Jadi ada kalam khobar, ada kalam nahi, ada kalam amr. Cuman kalam intinya kalam cuma satu, cuman istilahnya aja beda. Itibarnya aja berbeda. Itu. Oh ini nahi, oh ini larangan, oh ini ucapan-ucapan larangan, ini perintah begitu. Itu tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau ngaji ini enggak cukup sekali saya emang. Udah ulang-ulang lagi. Ya insya Allah kita mengulang lagi nggak apa-apa. Jadi Al-Quran itu kalam hadis juga sih. Al-Quran juga kalam hadis. Ya artinya jika kita bicara kalamullah, kemudian kita mengartikan kalau yang orang bicara kalam itu kita artikan Al-Quran, itu nggak salah. Makna dari kalamullah itu yaitu Al-Quran yang kita baca, itu nggak salah. Itu bukan makna bohong, makna asli. Jadi kalamullah kita artikan Al-Quran, Al-Quran maknanya. Ya berarti itu maknanya nggak bohong, asli. Bukan majazi, tapi hakiki. Seperti kita mengartikan kalamullah, kita artikan kalam kodimnya Allah yang bersih dari suara, huruf, hakiki juga. Sama kayak gitu. Jadi nggak salah, ya nggak salah. Tadi kan dibilangin, ucapan kalamullah itu maknanya dua. Gitu. Ya, maknanya dua. La majazi, bukan majaz, ya gitu. Ya. Al-alfat alati taqra'u wa majazan asifatul qadim wa ma'akauni alfat alati taqra'uhu naqra'uha hadisatun la yajuju ayyuqal al-kun hadisun. Tapi awas, ada warning juga kita ya. Paman kola, barang siapa ada orang ngomong, ini orang ngomong ya, in hada suar, bahwasanya surat umpama kita baca surat Fatihah ini laisat min kalamillah, ini bukan kalam Allah, yukpar, maka orang dihukumi kafir, murtad berarti, waliyadzubillah. Ya, murtad. Awas, ini dihukumi murtad juga yang bagaimana nanti caranya. Wa kalamullah bimana akhir, wa kalamullah adapun kalam Allah bimana akhir, yang kalau diartikan yaitu Al-Quran, yaitu kalau ta'ala, Allah menciptakan. Jadi Al-Quran itu Allah buat, Allah ciptakan. Jadi Al-Quran itu ya, Al-Quran itu kalam yang Allah ciptakan pada lahul mahfud, pilahul mahfud, wajalu dalan, dan kalam yang Allah bikin itu Al-Quran lah bahasanya. Dalan ala maidu alaihil kalam qadim. Allah yang membuat Al-Quran itu, ada dalil dalam Al-Quran, ada dalilnya. Dalil Allah menciptakan kalam Allah itu pada Al-Quran ini yang maknanya itu sama dengan makna kalam kodimnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qaim bidzati ta'ala. Wa qad wasafa ta'ala bil khalqi, dan Allah mensifati kalam Al-Quran ini disifati makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Maknanya inna ja'alnahu, aku jadikan, kata Allah, Al-Quran ini, lapad-lapadin Al-Quran Arabiyyan, bahasa Arab. Lalu diartikan ja'alna itu maknanya ay khalaqna, Allah ciptakan.
berarti yang namanya hal tercipta itu perkara baru. Kan begitu bahasanya. Tapi ingat, dikala ada orang mengatakan surat Al-Quran ini bukan kalamullah, yukfar, hukumnya kafir. Li'anna ja'ala wal khalqu, sebab makna ja'ala itu mana al-khalqu, membuat, menciptakan. Wa inna mamtanal Imam Ahmad bin Hambal min qauli innahu makhluqun li khaufi aisbaqo. Tujuannya apa? Supaya kita warning dalam masalah bicara kalamullah ini dikatakan makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hambal ini sudah wanti-wanti kalau min qaulihi, daripada ucapannya innahu bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa Imam Hambal mengatakan Al-Quran ini makhluk? Karena Imam Hambal ini kewanti-wantian li khaufi, takut ayas bikopah musairina. Kalau ada orang-orang suka bertanya tentang masalah Al-Quran ini, kalau dikatakan kalamullah tapi tidak dijelaskan secara detail, nanti dia punya prasangkaan bahwasanya lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ini dikaitkan dengan sifat kalam kodimnya Allah yang tanpa suara. Jadi nanti mereka punya pemikiran berarti Allah itu bicaranya ada huruf, ada suara, ada surat, ada awan dan akhiran, i'rab dan bina. Makanya Imam Hambal jawabnya makhluk aja, gitu. Tapi ini ada tempatnya ya. Maka kalau umpama takut terjadi pemikiran dan punya pemahaman seperti itu, maka payakpur, mereka jadi kafir dari yang punya pemikiran. Sebab mereka nanti punya makna yang namanya berarti kalau mau itu ada suara, ada huruf. Maka payakparu, mereka jadi kufur semua. Fasadda alaihimul bab, maka luar biasa. Ya. Wa yukhadu min sanil Imam Ahmad bin Hambal innahu la yajulu syasya yaqula liman fahima qasirin la ya'rifu hadza tafsir annahu mahlukun li ala yasbiqu fahamu ila sifatil qadim al-qaim bi dzati ta'ala fa in qila idza kana kalamu ta'ala sabi'atul sawatin fa kaifa yufahamu ma'ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimahu lima najahu ala Jabal Turis Sinai. Nah, ini panjang lagi masalahnya ya. Jadi kesimpulannya Imam bin Hambal khususnya beliau ya mengatakan Al-Quran ini makhluk ya min qaulihi, sebab beliau li khaufi, beliau takut wanti-wanti pemahaman orang yang bertanya tentang kalamul Al-Quran ini, mereka punya insirab makna tujuannya itu kalam kodimnya Allah yang tanpa suara. Jadi mereka nanti punya pemahaman berarti kalam Allah itu ada suara. Ya. Gitu yang jadi permasalahan. Sehingga bayak puru mereka menjadi kafir. Li'ana man qala bi khalqi kalamil ta'ala al-qaim bi dzati ta'ala yukfar. Nih ya. Jadi kata beliau itu li'ana man qala, karena orang yang kalau ngomong bi khalqi kalamil ta'ala, kalam Allah itu makhluk. Kalam Allah itu makhluk, kalam yang al-qaim bi dzati ta'ala. Kalau ada yang bicara kalam Allah itu makhluk dan dia punya pemikiran yaitu kalam kodimnya Allah dan dia mengatakan makhluk, yukfar, maka umumnya kafir. Tapi waman qala bi khalqil Quran, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka yutsak, pasek. Kafir enggak tapi pasek. Itu kata Imam Minggu kupin tanpa ada sifat. Jadi enggak masih Islam, cuman pasek. Imam apa Islam pasek. Pasik. Ya. Minggu kupin enggak kafir. Itu Imam Hambal pendapatnya seperti itu. Kata apa Tasaimi? Kak mengatakan Al-Quran itu dikatakan makhluk kalau memang tempat suasananya taklim, belajar, itu sah-sah saja, boleh diperbolehkan. Tergantung dari suasananya. Iya. Makanya kalau kita bicara kalamullah, Al-Quran yang dibaca itu siapa yang ngomong? Itu kalamullah. Kalau di hatinya dia meyakinkan itu kalam kodimnya Allah, kafir. Berarti dia sama aja mensifati kalam kodim itu ya ada suara, ada huruf. Misal ada orang ngaji nih, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nanya, itu apa? Kalamullah.
bicaranya Allah, ya kan? Kalamullah. Nah, kalau dia bicara itu kalamullah. Kalau dia bicara itu kalamullah, tapi dia kemudian hatinya meyakinkan itu kalam sifat yang nomor 13 ini, maka hukumnya yukfar, kafir. Faqad kafar, kafir. Gitu. Iya, kalau yang dibaca itu dia meyakinkannya kepada sifat yang nomor 13 ini. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau dia bicara kalamullah, tetapi tidak ada tujuan kepada sifat yang nomor 13 ini, ya, kepada sifat yang nomor 13 ini, ya, maka hukumnya kalau dia mengatakan itu kalam Allah, ya, kalam makhluk, kalam sebutnya kalam makhluk, kalam ciptaan Allah, maka pasek. Terus yang benar yang mana? Minggu kuprin. Pasek kan? Iya, pasek. Terus yang benar yang mana? Maksudnya kita nganggapnya apa gitu? Ya, pasek itu kan dosa, perbuatan dosa kecil itu pasek. Kayak kita ngeliat bukan muhrim, itu kan pasek disebutnya. Dikit-dikit apa dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil itu yang kagak berasa. Iya. Makanya mustahil kalau ada orang ngaku gue paling bersih sama dosa. Kata siapa? Kebanyakan kita mau pasek. Jadi kita nganggapnya Al-Quran itu apa sebetulnya? Nah, maka kalau kita bicara ini Quran nih, ini kalamullah. Tapi kalau di hati kita ini kita nyebut ini kalamullah, tapi bukan yang sifat 13 ini, maka nggak masalah. Nggak masalah. Paham nggak? Tapi di kala ente lagi baca Quran kita nyebut ini kalamullah, kemudian hati kita menisbatkan kepada kalam sifat nomor 13 ini, yang kalam kodimnya Allah. Ya, qadimu azaliyatun maujudatun qaimatun di ta'ala, maka hukumnya fasik, kafir. Kenapa? Pasti nanti dia punya keyakinan berarti kalam nomor Allah yang 13 ini, kalam qadimnya Allah, berarti kan ada huruf, ada suara gitu. Jadi barang siapa ya yang punya keyakinan kalamullah yang nomor 13 ini makhluk, paham nggak? Maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia bicara kalam yang kita baca itu makhluk, maka hukumnya fasik. Ya. Ini kita rada luas lagi pikiran ini. Ayo coba, maksudnya apa? Gini, ini kita baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, Quran umpama nih ya, saya baca. Kemudian orang nanya itu apaan? Kalamullah. Yang saya baca kalamullah. Tapi pas kita ngomong kalamullah ini, di hati kita itu nggak ada tujuan kepada sifat nomor 13 ini, sifatun qadimatun. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi di kala itu kalamullah. Kemudian kita insyaallah kepada sifat 13 ini, maka kafaroh. Berarti sama aja kita mengatakan sifatan kalam Allah nomor 13 ya ini, itu ada huruf, ada mubtada, ada bina, ada irob. Itu kan permasalahannya. Nah, kalau umpama ada orang, nih lagi masalahnya, bagaimana kalau ada orang mengatakan kalam Allah yang qadim itu makhluk? Kalam Allah yang qadim itu ya berarti nomor 13 ini ya dikatakan makhluk. Kafar, takut kafaroh, dikatakan kafir, keluar Islam berarti. Tapi kalau Quran yang saya baca itu kalam makhluk ya nggak kafir tapi fasik gitu. Ya, supaya kita nggak kena fasik, nggak kena kafir, nganggapnya apa? Nah, makanya iman itu kan di hati. Bicara kita memang seperti ini. Kita nggak bisa bahasa itu, nggak bisa kita mau bahasa bagaimana lagi caranya. Kalau orang ada ngaji, mari kita dengarkan kalamullah. Udah pastikan begitu bahasanya. Mari kita dengarkan pembacaan kalamullah yang dibacakan oleh Ano. Kalamullah dibacakan, berarti kan ada suara, ada huruf. Kalau umpama nanti orang yang mendengar ini salah pengertian sifat nomor 13, kan ada yang namanya sifat kalam Allah. Sedangkan sifat kalam Allah yang nomor 13 tauhid itu kalam qadim yang bersih dari suara. Sedangkan mari kita dengarkan, berarti kan ada suara. Nanti kalau umpama seperti gitu sikonnya, kemudian hati kita
menujunya kepada kalam nomor sifat 13 ini, maka kafir. Sama aja kita berarti memakhlukkan kalam kodimnya Allah. Itu ada suara, mari kita dengarkan, bacaan. Dibaca lagi, baca ada huruf. Tapi kalau ada orang bicara kayak gitu, kemudian kita kagak kemari hati kita, ini nggak masalah. Enggak lari kepada sifat kalam Allah yang 13 ini. Enggak ke situ larinya, enggak masalah. Sebab apakah berarti orang si MC tersebut membacakan tentang bacaan seperti mari kita dengarkan kalamullah, sedangkan kalamullah itu nggak ada suara. Bacaan berarti kalamullah itu kan kagak ada lafaz, tapi yang dibaca Al-Quran. Apakah dia salah mengatakan kalamullah itu Al-Quran? Enggak, kan tadi dijelaskan kalamullah itu maknanya dua, dan duanya ini asli semua, nggak ada mana bohong. Dikala kita bicara kalamullah, bisa insirupnya kepada al-makruh yang kita baca Al-Quran itu, atau bisa insirupnya kepada sifat yang nomor 13 ini. Artinya nggak salah. Mari kita dengarkan kalamullah, pembacaan kalamullah. Kalau kata nomor 13 ya kagak ada suara ini, kan begitu. Nggak ada huruf ini, kan begitu. Ya nggak salah. Lalu kalau dia mengartikan kalamullah itu Al-Quran yang dibaca juga nggak salah. Nggak salah. Jadi kita mengartikan kalamullah itu kepada sifat 13 ini nggak, emang benar. Lalu kita juga mengartikan kalamullah itu yaitu yang kita baca juga nggak salah. Yang salah itu kalau kita meyakinkan kalam kodimnya Allah nomor 13 itu makhluk, itu kafir. Lalu kalau Al-Quran yang kita baca itu, kita pemikiran kita, keyakinan kita itu makhluk, itu nggak kafir, cuman fasik. Itu. Rata-rata kita fasik berarti ya? Iya, fasik. Fasik. Daripada kafir. Tapi ingat, memaknakan kalamullah itu ya itu yang kita baca. Yang dibaca itu yang kita artikan mana kalamullah, bukan yang dibaca itu artikan kalam yang nomor sifat 13 ini. Nah, itu yang salah. Nah, puyang aja pokoknya mudah. Iya, jadi kita fasik mulu ya. Ya. Bahkan dalam kitab, bahkan dalam keterangan satu keterangan, kalau ada orang bicara kalamullah yang mana? Kalamullah yang dibaca itu maknanya al-mu'jiz. Artinya apa? Menyatakan bahwasanya kalam Allah itu sangat mulia. Saking mulianya Al-Quran itu menjadikan satu dalil tanda bahwasanya manusia nggak ada yang bisa membuat seperti Quran ini. Ya, gitu ya. Maka wayukhatu, maka diambil satu pemahaman min sunil Imam Ahmad bin Hambal dari satu karangan Imam bin Hambal, annahu la yajul syahsin, bahwa tidak diperbolehkan pada manusia ayakula mengatakan, ngomongin liman kepada orang yang pahmu qasir, yang pahamnya itu rendah, IQ-nya rendah. Awasnya. Jadi rupanya Imam Ahmad juga milih-milih. Kita berbicara tentang kalamullah, lihat orang yang diajak bicara. Maka tidak diperbolehkan kata Imam bin Hambal kalau kita bicara tentang kalamullah yang diartikan seperti ini dan seperti itu. Ini ada warning, tidak boleh kita bicara kepada orang yang pemahamannya rendah. La yarifu hadat tasfil, yang dia enggak tahu penjelasan daripada tafsil secara rinci yang barusan kita sebutkan. Ya, anahu makhluk, yang kita sebut makhluk. Jadi jangan begini, intinya begini aja. Kalau Al-Quran yang kita baca, ya, yang kita baca, kita bicaranya ini kalamullah. Kalau bicaranya sama orang yang bukan santri lah bahasanya, bukan pengajian atau tongkrongan, maka kita nggak boleh mengatakan ini makhluk. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Saya ngapa saya katakan ini makhluk? Sebab ente santri ngaji semua. Jadi mengatakan makhluk itu pimakomi ta'lim boleh. Artinya apa? Karena bicaranya sama orang-orang ya kayak kiai sama santri ngomongnya nggak masalah. Iya inti. Tapi kalau kita nggak diperbolehkan, ada berarti kalau kita bawa Quran sama orang yang pokoknya kagak ngaji kagak apa, orang blok banget sama agama. Ini makhluk. Itulah ya jujur nggak boleh. Jadi ada aturan mainnya juga. Tampol juga nih. Ya.
Gitu, yang nggak tahu penjelasannya. Supaya apa? Kita nggak boleh mengatakan ini orang nongkrong ngaji pakai kagak nih saat juga, bukan ini mah orang mana tahu nongkrong juga sama orang kagak beres. Ini kenapa nggak diperbolehkan kata Imam Hambal kalau kita bawa Quran kita, ini makhluk. Kenapa? Li'ala yasbiqo fahmuhu ila sifatil qadim, supaya itu orang yang mendengar itu siapa orang okem tuh bahasanya lah yang kita ajak ngomong. Kalau kita jadi perbolehkan ini bicara ini adalah makhluk, takutnya nanti dia punya pemikiran, oh berarti kalam sifat Allah nomor 13 itu ada suara berjilid, ya ada huruf. Takutnya dia punya pemikirannya ke situ nantinya, ke sifat. Kan kita kan tahu sifat nomor 13 adalah kalam. Kita suka bicara kalamullah, berarti takutnya ntar kalam itu kalam yang ini. Dia ke situ larinya, ini yang bahayanya. Iya, makanya pas lagi makom taklim kayak begini, saya bicara belak-belakan gini, emang ini tempatnya boleh nih mah, supaya jelas. Iya. Kalau lagi ngobrol sama teman yang ngomongin tauhid. Makanya lihat orangnya juga. Ya, lihat orangnya juga. Ngaji. Gitu. Ngomongin tauhid. Ngomongin fikih aja kalau kamu ngomongin. Itu. Takut salah. Berat nggak boleh. Berat. Iya. Kan jadi pesek. Iya. Makanya kemudian paingkila apabila kita ditanya, kita sekarang sebaliknya, kita yang ngaji ditanya nih, ente nih pulang ngaji ditanya, tidak kana kalamullah ta'ala, kalau memang itu kalam Allah ta'ala, kalamullah laisa bi arfin, tidak ada suara, wala sautin, nggak ada yang namanya wala arfin, nggak ada huruf, wala sautin, nggak ada suara, pakai payubhamu ma'ana sayyidana. Lalu bagaimana yang namanya itu Sayyidina Musa di kala munajat ala Jabal Turisin, di gunung Turisina, dia paham kalamullah. Sedangkan kalam itu nggak ada suara, nggak ada apa. Sedangkan logikanya kita yang namanya kalam kita bisa paham kalau bersuara. Yang namanya suara pasti berhuruf. Nggak ada tuh suara nggak ada huruf. Kan begitu bahasanya. Pasti ada hurufnya lah. Ya, ada kalam muhmal juga, emang ada kalam muhmal, ada kalam makna. Dan juga wakada Nabi Yuna, wakada Nabi, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lama khatabahu ta'ala lailatul isra, pada lailatul isra Miraj. Apa jawabnya kita? Jawabnya adalah anallahu ta'ala idza arada ayubhima atau ayabhama kalamahu li ahadin alqa. Kalau memang Allah mengiradahkan untuk orang bisa ngerti, makhluk Allah bisa ngerti tentang kalamnya, kalam Allah yang qadim li ahadin pada satu makhluknya, maka alqa fi qalbi makna, Allah akan menaruh makna kalamnya pada hatinya. Artinya apa? Allah kasih pemahaman. Kan tadi kalam Allah itu sifatnya maujudah. Kalau Allah udah buka hijab, dia bakal paham. Wa kalamu ta'ala, adapun kalam Allah ta'ala qadim, sifatnya qadim. Yusmau min jamil jihad, itu bisa didengar dari seluruh segala arah. Dan kalam Allah itu nggak ada kaitan arah barat. Beda sama kita kan, kita, yang orang Groen belah mana? Belah kidul. Suara nanti belah kidul kan. Sifat Allah mah tuh nggak ada kaitan dengan arah. Nggak ada. Suara Allah tuh dari atas, dari tengah, dari depan, dari kanan, dari belakang, dari bawah, enggak. Beda sama kita. Kita di atas, yang manggil di bawah. Dan nanti suara dari bawah, bersuara dari bawah gitu. Allah mah nggak ada kaitan dengan yang namanya arah. Bahkan tempat juga nggak ada kaitan. Nggak ada tuh bicaranya Allah di satu tempat, nggak ada. Beda sama kita. Kalau kita mah ngobrol udah pasti butuh tempat. Yang namanya kita ngomong tuh pasti ada tempat. Cari orang ngomong nggak ada tempat. Di mana sih orang ngomong nggak ada tempat? Kita mah udah pasti segala butuh. Ada orang ngomong nggak butuh tempat. Saya yakin kalau orang pengen ngomong nggak butuh tempat, kagak bakal ngomong-ngomong, dia orang jadi di mana aja tempat. Kan gitu bahasanya. Lalu Allah kenapa? Allah itu suaranya bisa didengar dari segala penjuru, dari segala arah. Ya karena arah itu nggak berlaku bagi kalam Allah. Jadi begitu maksudnya. Nggak ada tuh kak. Kalau kita kan ngomong ada dari mana tuh ngomong? Dari barat ngomongnya, dari sebelah sono, belah kidul, belah wetan, kan begitu kita mah. Ya, butuh tempat kalau makhluk mah, suaranya itu butuh tempat. Saya ngomong di depan Anda berarti suara saya ada di depan. Saya ngomong dari belakang berarti suara saya ada di belakang, begitu. Saya ngomong dari atas ngegroin berarti suara saya ada di atas. Dari atas, saya ada di bawah manggil ente di atas berarti suara saya dari arah bawah, begitu.
Allah kalamnya nggak ada itu istilah bawah atas dan lain sebagainya, nggak ada. Itu makna tak sedikit tentang penjelasan kalam ya. Nah, insya Allah nanti kalau udah hatam kita ulang lagi, insya Allah saya ulang lagi. Pokoknya yang masalah-masalah kayak gini kita ulang lagi. Puyeng ya, puyeng lagi aja. Kita yang tipisan lagi apa gimana? Ya, justru kalau yang tipisan lebih sulit lagi ngomonginnya. Oh iya. Iya, Jabaran lebih luas. tipisan mah lebih ringkas berarti. Berarti kan lebih ribet lagi ntar. Ini udah pas. Batu maju udah pas, udah sedang ini. Bahasan juga enak. Bahasan juga enak. Lampunya 85 nih bos nih. Ada yang mau nanya nggak? Tuh. Apa yang gunanya bingung. Bahkan wayas mau ahlal jannah. Wayas mau ahlal jannah kalam Allah Ta'ala bisal ajsamim. La bi khususi udun. Bahkan yang namanya ahli surga nanti bisa mendengar yang namanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jisimnya, seluruh bentuknya itu bakal terdengar oleh orang al-jannah. Enggak dikhususkan cuman kuping doang yang mendengar. Rupanya mata juga bisa mendengar. Bayangin coba. Allah takdirkan nanti manusia seperti itu. Bisa bersuara dah dari mata. Kuping aja mendengar suara yang indah bisa terbuai, apalagi seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa mendengar. Masya Allah, akan lebih terbuai lagi. Itu orang qori yang ngaji di depan kita, apalagi kalam Allah. Qori aja ciptaan Allah begitu indah suaranya, artis penyanyi begitu indah, apalagi kalam Allah sang penciptanya. Lu entah bagaimana, ya emang kita belum pernah dengar, tapi nanti ke ahli surga itu bisa mendengar. Dan mendengar kalam Allah itu seluruh jisimnya, badan kita. Bukan difus udun, bukan kuping doang yang mendengar. Wallahu a'lam sifatan seperti apa mendengar jisim kita kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kama anam yarau datau ta'ala min jamil jihad. Bagaimana nanti ahli surga bakal melihat. Ada pendapat ulama, yaitu sebagian ulama kita melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh jihad, dari seluruh arah. Kenapa seluruh arah? Artinya sebab Allah mah nggak berkaitan dengan arah. Kita nggak tahu di depan, belakang, di atas, di bawah nggak. Wallahu a'lam sifatnya seperti apa, wallahu a'lam. Dan emang kita belum pernah ke surga kan? Nanti aja ngalamin. Yang penting yakin aja udah begitu. Ya, dan melihat zatnya Allah yang lebih anehnya lagi itu lebih khususil ain. Bukan cuma mata doang yang memandang. Rupanya semua bisa merasakan pandangan zatnya Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita. Wallahu a'lam. Seperti apa sifatannya? Kalau mata mungkin udah lumrah kita memandang, melihat itu seperti apa. Lalu tangan memandang seperti apa? Mulut kita memandang seperti apa? Kuping kita memandang, biasa ngedenger dia memandang. Itulah kehebatan dunia, bukan dunia, alam surga ya seperti itu. Iya. Ya sekarang bayangin alam surga, satu kahanan aja dah. Di surga itu kita nggak punya pantat, nggak punya lubang pantat. Lubang pantat ya nggak punya. Lalu kita makan berak gimana? Enggak jadi berak, jadi keringat, dan keringatnya jadi minyak kasturi. Kenapa enggak berak? Sebab bisa jadi aib buat surga. Surga itu tempat yang nikmat. Bau tai itu enggak nikmat. Jadi surga itu enggak ada perkara sedikit pun yang enggak nikmat. Semuanya nikmat. Termasuk bau tai itu enggak nikmat. Berarti enggak ada yang namanya WC di surga, enggak ada. Makanya kita nanti punya istana tuh enggak ada WC. Apalagi spiteng mah. Surga ada spiteng. Ambiar. Kita tuh nggak punya lubang anus, kita nggak berak. Lalu saripati yang kita makan buah surga itu larinya kemana? Larinya nanti saripati yang jeleknya itu kan kita jadi tai. Ini saripati jeleknya itu jadi keringat, jadi keringat. Dan keringat itu jadi minyak kasturi wanginya. Bukan bau apek, bukan, tapi minyak kasturi. Makanya di sana tukang minyak nggak ada. Nggak itu minyak. Jadi surga itu sedikit pun nggak ada yang namanya aib. Sempurna nikmat Allah. Beda sama kita. Sesempurnanya nikmat yang diberikan sama Allah di dunia itu masih ada cacatnya. Masih ada cacatnya. Cobalah.
Minyak wangi kan wangi, minyak wangi itu nikmat bukan, tapi masih ada cacatnya. Mana lengketnya? Kan lengket mah kagak enak. Alergi ada. Iya, lengket pun kagak enak. Ya, jadi sono nikmat Allah mah sempurna, udah sempurna nikmat Allah di surga itu luar biasa. Nggak ada sedikit pun. Beda di dunia mah nikmat di dunia mah tetap sesempurnanya pasti ada cacatnya. Jadi nggak ada tuh sesuatu di dunia itu yang sempurna, nggak ada. Ya emang. Jadi intinya apapun senikmat apapun tuh nggak ada yang sempurna, nggak ada yang full 100%. Paling banter 80%. Dan itu juga udah luar biasa nikmat yang kita rasakan. Wah, luar biasa. Bayangin di puncak kita ngopi hujan gerimis, ya kan? Dibarengin cewek, wah luar biasa. Udah lupa segala-galanya. Nikmat luar biasa. Betul apa enggak? Iya kan, benar. Itu nikmat luar biasa kan salah satunya ini mah. Dari sekian ribu nikmat yang kita rasakan. Kebahagiaan yang kapan yang pernah kita rasakan? Yang paling bahagianya paling 80%. Surga ada bidadari. Itu baru 80% udah kayak begitu. Kita 80% ada udah lupa lautan sama daratan. Ya kan? Ada istilah teh kucing rasa coklat. Bayangin coba. Coba kebayang teh kucing rasa coklat. Itu kan berarti kan itu kata-kata yang bahagia luar biasa itu berarti kan. Teh kucing rasanya coklat. Bayangin coba, berarti ini kan bahagia yang udah keluar full ini mah. Di ambang batas berarti kan Majas bahasanya. tuh bahasa majas. Padahal itu cuma 80. 80 aja kita udah ngehayal kayak begitu nikmat teh kucing rasa coklat. Apalagi di surga. Ya nikmat begitu sempurna Allah berikan di surga. Makanya di dunia mah nikmat apapun yang diberikan oleh Allah jangan dipakai sombong lah. Enggak sempurna yang kita nikmatin itu. Enggak ada yang sempurna. Apapun kebahagiaan yang kita pernah rasakan, pasti kan nanti pernah ngalamin bahagia yang kagak ada tandingannya. Yang kita alami dalam hidup kita. Itu cuma 80% paling. Ya kalau 100% berarti surga itu memang yang punya. Itu. Ya, pasti semuanya ngalamin kan. Ya apa, bisnis tembus, ya kan ditunggu-tunggu bisnis tembus. Oh, miliaran lagi. Mau yakin tuh bahagianya udah jadi kingkrakan itu. Bosku nih ya. Tapi itu nggak sempurna. Itu nggak sempurna. Cuman kita mah lalai aja sama suasana. Jadi nggak ingat sama purwadaksi kita mah. Padahal ya intinya kan nikmat yang kita rasakan sebagian ini apa sih yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Iya. Udah lengkap kayaknya nih kalau udah kawin mah tetap aja ntar mah cacat ada kelihatan begitu. Iya. Enak gitu ya. Tinggal wadalilu, tinggal dalilnya Allah Subhanahu wa taala tentang sifat kalam Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Di surga kan temuin bidadari lu, Dim. Kalau mau neraka mah ini kita pada nyanyi mau busuk aja mah. Temuin bidadari, ada bidadarinya, Dim. Enggak salah di belakang. Ya kayaknya Paling cakep udah nggak ada lagi temuin lu. pantek yang kali.